Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan supaya kita juga boleh dikuatkan, disertai dipimpin Tuhan melangkah di hari ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan kasih Tuhan yang menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-16, saudara, ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Topik renungan kita pagi ini adalah hanya karena kemurahan Tuhan. Ini yang akan kita renungkan pagi ini, saudara. Charles E. Fuller, saudara, pernah berkata seperti ini dalam doanya ini tentu, Tuhan, jika Engkau bersedia menyertai, aku mau melakukan permohonanmu. Ini doa yang disampaikan oleh Fuller. Suatu ketika, saudara, pendeta George W. Harvey, dia berbincang dengan Prof. S.F.B. Morse, saudara. Ini seorang penemu telegraf. Beliau bertanya kepada profesor ini. Dia katakan, Prof. Morse, ketika Anda sedang melakukan eksperimen di laboratorium Anda, pernahkah Anda merasa kebingungan dan tidak tahu apa yang akan Anda lakukan? Demikian pertanyaan pendeta ini. Lalu Prof ini menjawab, oh seringkali, jawabnya, saudara. Lalu pada saat seperti itu apa yang akan Anda lakukan? Tanya pendeta ini lagi. Lalu dikatakan, bila saya mengalami hal-hal seperti itu, maka ya saya berdoa meminta petunjuk Tuhan. Itu yang dikatakan. Lalu pendeta tanya lagi, saudara, apakah petunjuk Tuhan itu benar-benar Anda rasakan? Lalu Prof ini kembali menjawab, ya, saya punya banyak pengalaman tentang hal-hal seperti itu, dia katakan. Itulah sebabnya ketika saya mendapatkan suatu tanda penghormatan, maka saya merasa sesungguhnya saya tidak layak menerima itu. Saya memang menemukan peralatan listrik itu, tetapi menurut saya Tuhanlah yang menjadi konseptornya. Saya merasa tidak lebih pandai dari orang lain, karena Tuhanlah yang memampukan saya menemukan dan merangkai peralatan-peralatan elektronik itu. Tentu itu berguna bagi banyak orang. Oleh karena itu saya selalu berjanji pada diri saya untuk selalu mengembalikan segala penghormatan, segala kemuliaan hanya kepada Tuhan, bukan untuk diri saya. Demikianlah Prof. Morse mengakhiri penjelasannya kepada pendeta itu, saudara. Ini hanya kisah, saudaraku. Seberapa sering kita menerima pujian atas sebuah prestasi atau atas sebuah kerja keras yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ini menjadi sebuah renungan, pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Seberapa sering kita mengingat bahwa semua prestasi, semua pencapaian yang kita dapatkan itu adalah bisa kita peroleh hanya karena anugerah, hanya karena kemurahan, hanya karena kebaikan Tuhan bagi kita. Atau justru kita merasa sebaliknya, itu karena kekuatan dan kemampuan kita. Ini pertanyaan perenungan untuk kita pagi ini. Kita sering beranggapan, saudaraku, bahwa kekuatan dan kemampuan kita sendirilah yang membawa kita kepada kesuksesan itu. Sering terpancing seperti itu. Tetapi sadarkah kita? Sadarkah saudara bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan menyertai kita dalam semuanya itu, maka sesungguhnya semua hal yang kita lakukan itu akan menjadi kesia-siaan.
dan tidak akan ada artinya. Karena Yesus sendiri berkata kepada para muridnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidakkah kita menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini. Tidak ada sebuah pencapaian yang baik yang kita peroleh dalam hidup ini. Ini pertanyaan yang selalu harus terngiang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita baca menjadi dasar renungan kita pagi ini, berbicara untuk mengingatkan kita dengan jelas. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita hanyalah pelaku, saudaraku. Ya, kita hanya pelaku. Sesungguhnya Tuhanlah konseptor dari semua hal yang kita lakukan. Dia yang menentukan apa yang akan kita lakukan. Apakah yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Dia yang menentukannya, saudara. Kita hanya mengerjakan, kita hanya melakukan. Sama seperti Paulus katakan, aku menanam, Paulus menyiram. Ya, Petrus menyiram, kata Paulus, saudara. Aku menanam, Petrus menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kalau Tuhan tidak beri pertumbuhan, tidak artinya menanam ataupun menyiram. Kalau Tuhan tidak memberkati apa yang kita kerjakan, tidak artinya kita bekerja. Tidak akan ada pencapaian yang kita dapatkan dengan baik dalam hidup ini. Mari saudaraku, dengan mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita diingatkan kembali, disadarkan kembali bahwa keberhasilan dalam kehidupan kita melalui pekerjaan atau melalui karya atau melalui semua hal yang kita lakukan, saudaraku, sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Jangan pernah melupakan bahwa Tuhanlah yang membuat kita bisa, bahwa Tuhanlah yang membuat kita mampu melakukan segala-galanya. Sebab tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudaraku. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian kata Yesus untuk kita. Jadi marilah di pagi hari ini, sebelum kita mengerjakan segala sesuatu di hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan semua rencanamu kepada Tuhan. Supaya kita bisa benar-benar melihat campur tangan Tuhan, memimpin kita, menyertai kita. Kita memang yang melakukannya, tetapi kita melakukannya atas tuntunan Tuhan, atas pimpinan Tuhan, atas perkenanan Tuhan, saudaraku. Sehingga setiap orang dikenan oleh Tuhan akan dibuatnya berhasil dan akan dibuatnya bersuka cita. Apakah saudara ingin berhasil hari ini? Izinkan Tuhan membantu saudara mencapai segala keberhasilan saudara. Itu sebabnya hanya karena kemurahan Tuhan, saudara. Bukan karena kuat dan gagahnya kita. Semata-mata hanya anugerah Tuhan yang membuat kita berhasil, yang membuat kita menikmati segala hal yang baik dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara dalam pencapaian impian dan pencapaian segala hal yang saudara lakukan di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat kami pagi ini, yang menuntun kami boleh mengerti semua hanya karena kemurahan-Mu saja. Kalau kami bisa menggapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, berhasil dalam segala sesuatu, itu hanya atas tuntunan-Mu, atas anugerah-Mu dan kasih-Mu. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami, Tuhan. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Tuntun hidup mereka supaya menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, supaya tidak sombong, Tuhan, dalam menghadapi hidup ini. Berkati yang lemah kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan, yang beban berat diberikan kelegaan. Hamba doakan umat Tuhan sedang bergumul karena sakit penyakit. Tolong mereka, Tuhan, tumpangkan tangan-Mu untuk menjamah penyakit mereka dan memulihkan mereka sehingga mereka disembuhkan. Hamba juga doakan anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, berkati mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Beri mereka semangat belajar. Berkati yang menghadapi ujian, yang sedang bergumul melanjutkan pendidikan, Tuhan berkati. Yang menyelesaikan pendidikan dalam tahap perguruan tinggi, Tuhan berkati. Anak-anak-Mu yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun, mereka mendapatkan rezeki berkat Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah-Mu, ajar mereka untuk bersyukur hari ini. Masih banyak umat Tuhan hari ini yang berbeban berat oleh karena pergumulan-pergumulan kehidupan. Mereka mengharapkan anugerah Tuhan. Ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, hamba mau berdoa bagi mereka, kiranya mereka sungguh-sungguh mau diberkati Tuhan pagi ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti kehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban,
pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, supaya banyak juga orang diberkati oleh Tuhan. Mereka bisa menonton dan diberkati Tuhan. Itu juga harapan kami saudara. Mari kita bersama mengembangkan peran untuk kemuliaan Tuhan, dan tentu berkat sukacita bagi kita semua. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara. Shalom.